Tuhan bersama-kamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan hari ini kita mendengarkan kisah tentang Zakeus, kisah yang tentu sudah kita ketahui bersama, dan bagi umat di Keuskupan Agung Semarang, kisah ini tentu tidak asing karena menjadi dasar dari moto Bapak Uskup kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yang berbunyi Quaerere et salvum facere, atau mencari dan menyelamatkan. Inspirasinya dari kisah Zakeus ini. Saya termasuk, entah beruntung entah tidak, tapi beruntung menurut saya ketika Bapak Uskup baru proses mencari moto ini, lalu bercerita soal bagaimana mencari moto. Ya memang kalau jadi uskup itu mencari motonya ya tenanan gitu ya, dan maksudnya mikir tenan, pakai meditasi dan lain sebagainya. Awalnya itu moto yang mau diambil oleh beliau adalah kanon terakhir sih, bahasa Latinnya lupa saya. Lali ya, dilarang merokok. Ini keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang paling utama. Bahasa Latinnya itu no smoking, bukan. Salus animarum suprema lex, maksudnya hukum yang paling tinggi dalam gereja kita itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Jadi intinya itu adalah soal keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi ketika mau mengambil itu kok rasanya terlalu yuridis, terlalu hukum sekali. Akhirnya mencari di kitab suci dan ketemulah kalimat itu, mencari dan menyelamatkan. Jadi intinya adalah bagaimana agar seluruh pengikut Kristus atau seluruh orang itu akhirnya bisa memperoleh keselamatan seperti yang diharapkan oleh Yesus sendiri dalam kisah bersama Zakeus ini. Maka tidak heran bacaan Zakeus ini juga sering dipakai untuk pemberkatan rumah. Kenapa? Sebagai simbol bahwa Yesus itu atau Tuhan sendiri itu tidak memilah-milah orang mana yang mau dikunjungi. Baik kita orang yang oke atau kita orang berdosa, kita itu tetap dikunjungi oleh Tuhan, disapa seperti Zakeus yang dalam bacaan Injil tadi. Maka penyadaran pertama itu yang ingin kemudian disampaikan oleh tema Bapak Uskup itu, Quaerere et salvum facere, maksudnya kita sadar bahwa kondisi kita seperti apapun, Tuhan itu sudah siap datang kepada kita, seperti kepada Zakeus. Zakeus ini kan kepala pemungut cukai. Saya sering cerita pemungut cukai itu dianggap orang berdosa karena misalnya dia mengambil pajak harusnya 10.000, dia ngambil 12.000 gitu ya misalnya. Ini kan ini pemungut cukainya sudah melakukan perbuatan yang tidak baik gitu intinya. Lah ini Zakeus itu kepalanya pemungut cukai, berarti orang yang memang akhirnya disebut dengan orang berdosa.
Ke rumah orang itu saja Yesus mau datang. Maka ini bisa menjadi penyadaran kita bersama bahwa Tuhan dalam situasi kita seperti apapun siap datang kepada kita, siap menyapa dalam kehidupan harian kita. Lalu yang diharapkan dari kita itu apa? Bapak Uskup menyebut ada dua hal berdasarkan tema. Jadi ini saya menyampaikan temanya Bapak Uskup ya lumayan lah ngirit mikir khotbah, tapi memang itulah yang diharapkan. Yang pertama adalah kita jangan sampai jatuh kepada sikap seperti orang yang bersungut-sungut tadi. Tadi kan ketika Yesus menyapa siapa Zakeus, Zakeus segeralah turun. Ayo sekarang aku mau ke rumahmu. Ada orang yang bersungut-sungut dan mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Padahal Yesus mau datang, tetapi ada orang yang bersungut-sungut. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bersungut-sungut itu, menjadi orang yang seolah-olah merasa paling baik, merasa paling benar, lalu dengan mudah menghakimi orang lain. Saya suci, kamu berdosa. Saya masuk surga, kamu entah masuk mana. Tetapi itu yang diharapkan, agar kita tidak bersungut-sungut ketika melihat orang yang berdosa. Kadangkala kan itu terjadi ya, kadangkala kita yang sudah baik itu lalu menilai orang lain kurang baik dan akhirnya kita tidak menjadi seperti Yesus, mau datang mencari dan menyelamatkan. Bahkan kadang kalau ada orang yang mulai baik aja, seringkali kok yono wae sing ngerasani gitu loh. Seperti sering saya ceritakan itu, kalau ada orang yang lama nggak ke gereja, dia datang ke gereja, ketemu temannya, kok yono wae sing ngelokke gitu loh. Kok tumben toh Pak, Bu gitu loh. Padahal ini kan mau baik gitu loh. Tapi ono wae yang ngelokke. Ngelokke itu ngelokkan kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya seolah-olah itu kok menghalangi orang ini untuk kembali ke dalam kebaikan. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, tetapi bisa bersemangat seperti Yesus, tetap mencari dan menyelamatkan yang hilang, menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin masih jauh dari Tuhan, yang kemudian kita diharapkan seperti Kristus datang menyapa dan dia mau berbalik kepada jalan yang benar. Itu yang pertama, sikap pertama yang semoga menjadi sikap kita bersama. Yang kedua adalah kita diharapkan bisa meneladan Zakeus. Zakeus itu kan hebat ya, didatangi Yesus saja dia lalu berubah total. Mengapa saya katakan berubah total? Perhatikan apa yang dikatakan Zakeus. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jelas ya, separuh untuk siapa? Orang miskin. Kalau ada yang diperas dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Kira-kira ada yang diperas enggak? Ada enggak? Kepala pemungut cukai loh ini. Ada kan? Kira-kira Zakeus ini jadi kaya atau jadi miskin? Jelas jadi miskin, padahal sebelumnya dia kaya. Maka Zakeus mempunyai perubahan hidup yang total dengan mengorbankan apa yang menjadi kesukaannya, dengan mengorbankan segala hal yang mungkin saat dia melakukan ketidakbaikan atau sesuatu yang tidak baik itu dia sangat menyukainya. Nah, harapannya kita sebagai pengikut Kristus itu kita juga bisa menjadi seperti Zakeus, berbalik dari sikap-sikap kita yang tidak baik lalu menjadi lebih baik. Ya memang selalu ada yang harus dikorbankan. Zakeus mengorbankan hartanya. Kita sebagai pengikut Kristus kan disapa Kristus tuh setiap hari toh. Hari ini kita Ekaristi, itu kan Tuhan hadir kan? Tuhan hadir nggak sih sekarang? Hadir kan? Nah, Tuhan hadir menyapa kita. Seandainya kita semua seperti Zakeus, jenengan pulang dari sini, langsung tadi santo karo santa gitu. Rasanya seneng banget, tapi kan ya nggak mungkin saya khotbah seperti ini lalu jenengan semua pulang lalu merasa oh ya aku seperti Zakeus, besok akan mengorbankan harta saya dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi proses untuk menjadi lebih baik itulah yang akhirnya perlu kita lakukan.
Tuhan menyapa kita setiap harinya. Bagaimana jawaban kita akan sapaan Tuhan ini? Apakah kita mau memperbaiki diri semakin baik, semakin baik, semakin baik? Kayak saya kalau masa Prapaskah itu seringkali mencontohkan, kalau pantang itu kan bukan berarti lalu tidak sama sekali. Misalnya ya, pantang jajan, biasanya jajan 10.000, besoknya pas pantang itu jajan 9.000, misalnya gitu-gitu. Jadi kan yo kan kurang itu. Atau kita pantang gosip misalnya gitu ya, biasanya sehari gosip 15 kali, ya kalau pas pantang 14,5 kali misalnya gitu. Pas arep nganu rasido gitu loh. Tapi maksud saya adalah pelan-pelan kita berubah menjadi lebih baik, dan itu pasti perlu pengorbanan. Pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya seperti pantang itu, sebelumnya 10.000 harus berkorban 1.000 misalnya. Itu kan berkorban. Dan kita ketika ingin menjadi lebih baik pasti butuh pengorbanan. Mungkin kita harus menghilangkan hobi kita. Mungkin kita harus bertemu dengan orang-orang yang nyinyir seperti tadi, baru mau baik kok tumben we. Wah, rasanya kalau saya mangkel sih digitukan, tapi ya nggak apa-apa, kalau jenengan nggak mangkel nggak apa-apa, cukup saya saja yang mangkel. Tapi itu kan kayak menghalangi kita untuk berbuat semakin baik. Maka Bapak Ibu, para romo, suster, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema Bapak Uskup kita, Quaerere et Salvum Facere, itu dari bacaan kisah Zakius ini. Dua sikap yang diharapkan dari kita adalah jangan kita menjadi orang yang bersungut-sungut ketika ada orang berdosa yang dikunjungi oleh Kristus dengan harapan dia kembali kepada jalan yang benar. Mari tidak mudah menghakimi, tetapi sekaligus kita juga diajak untuk menyadari diri, untuk merefleksikan diri. Apakah Tuhan yang sudah menyapa saya sambut dengan sukacita, dengan bukti, kemudian saya berubah menjadi lebih baik. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.